itu topiknya ini, bahasanya itu. Kembali lagi bersama saya Muhammad Imtinan bin Raffi. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, seputar teknologi dan juga inovasi. Nanti kita akan belajar banyak mengenai tentang AI yang akan dipandu sama teman-teman kita. Ada Mail dan juga ada Panah. Tema kali ini adalah AI dalam industri kimia, mengeksplorasi latar belakang, fungsi, kekurangan dan juga kelebihannya. Jadi nanti kita akan membahas banyak sekali tentang AI di dunia teknik kimia, terutama di industrinya, gitu teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kita mulai pembahasan kita itu dari apa sih AI itu? Ya, halo semuanya, sangat senang sekali bisa bergabung pada podcast ini. Perkenalkan, nama saya Aslan Ismail Dayani. Kalau ngomongin kecerdasan buatan, kecerdasan buatan itu merupakan kemampuan komputer atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti halnya belajar, mengerjakan masalah, atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Mas Mail. Menurut Mas Mail ini, ya itu apa sih? Gimana perkembangannya dari tahun ke tahun gitu? Sejarah AI sendiri itu dimulai pada tahun 1980-an. Tetapi perkembangan besar itu terjadi dalam beberapa dekade terakhir berkat kemajuan teknologi itu sendiri. Mesin-mesin itu bisa belajar dari data untuk aplikasi yang dari berbagai sektor, termasuk industri kimia itu sendiri. Oke, terima kasih para tamu yang udah hadir. Itulah awal mula dari topik pembahasan kita tentang AI yang ada di teknik kimia itu nanti jalannya itu seperti apa teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya nih, gimana AI ini berperan dalam industri teknik kimia? Gitu. AI memiliki peran yang sangat penting dalam dunia teknik kimia dengan kemampuan menganalisis data secara cepat dan efisien. AI membantu dalam penelitian dan penemuan bahan kimia baru, pemodelan proses kimia, bahkan meningkatkan efisiensi produksi. Sistem optik berkemampuan AI digunakan untuk mendeteksi cacat seperti perbedaan warna dan kemasan yang besar. Wah, menarik sekali nih pembahasan tentang AI di proses industri kimia ini ya. Tapi seperti halnya AI yang lain mungkin ya, dari AI yang biasa digunakan di industri kimia, menurut Mas Farhan sama Mas Mail nih, kekurangan sama kelebihannya itu apa? Mungkin dari kekurangannya terlebih dahulu deh, dari Mas Farhan. Meskipun AI sendiri ini mempunyai banyak manfaat, tetapi salah satu kekurangannya itu adalah pemahaman tentang konteks itu sendiri. Sebagai contoh, dalam industri kimia seringkali diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lapangan dalam proses industri kimia itu sendiri. Nah, saya setuju sekali dengan yang dikatakan Mas. Selain itu, menyangkut masalah keamanan dan privasi juga harus diperhatikan dalam berbicara tentang penggunaan AI. Data yang diambil oleh AI menjadi sangat sensitif dan perlindungan privasi juga harus menjadi prioritas. Wah, itu dia teman-teman tentang kekurangan AI yang sudah disampaikan sama Mas Farhan dan juga Mas Mail. Jadi itu membahas tentang kekurangan AI yang sulit untuk memahami konteks apa yang digunakan dan juga empati dan gimana sih industri itu di lapangan itu sendiri. Jadi AI itu kurang bisa memahami hal tersebut teman-teman. Terus tadi dari Mas Mail sendiri bilang kalau AI itu juga menyimpan data dan data itu menjadi sangat sensitif dan itu harus menjadi perlindungan yang harus diprivasikan kepada publik, itu harus menjadi rahasia untuk perusahaan itu sendiri. Oke, terus kalau menurut Mas Farhan dan Mas Mail nih, untuk kelebihannya itu apa aja sih? Tadi kan kekurangannya udah tuh, kayak nggak bisa digunakan di lingkungan sebagai patokan dan lain sebagainya itu. Kalau misal untuk kelebihannya sendiri itu, menurut Mas Farhan sama Mas Mail itu apa? Nah, untuk kelebihannya itu banyak, terutama dalam meningkatkan efisiensi dalam produksi. AI dapat memproses data yang begitu banyak dalam skala besar dengan cepat. Ini membantu untuk mengoptimalkan proses produksi itu sendiri dan mengurangi human error dari proses tersebut. Nah,
Selain itu, AI juga dapat memberikan prediksi dan analisis yang lebih akurat, sehingga dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Wah, sangat menarik sekali nih pembahasan kita tentang apa sih AI yang digunakan di proses industri kimia, terus apa sih kekurangan yang ada ketika kita menggunakan AI, apalagi kelebihan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Farel dan juga Mas Mael. Nah, untuk penutup nih, saya mau dengar nih untuk dari kalian, untuk para pendengar kita tercinta, apa sih pendapat kalian tentang AI ini kepada teman-teman yang mungkin usianya masih 20-an? Saya pikir penting untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk AI itu sendiri, karena industri terus berkembang dan pengetahuan tentang kecerdasan buatan ini dapat membuka banyak peluang karir. Ya, tapi jangan lupa bahwa teknologi ini juga memiliki tanggung jawab. Saat kita menggunakan AI, penting untuk selalu mempertimbangkan etika dan dampaknya pada masyarakat. Nah, itu dia teman-teman, saran buat kalian yang umurnya masih 20 tahun dan masih banyak kesempatan lagi untuk belajar apalagi tentang AI. Kalian juga kuliah di teknik kimia. Teknik kimia itu bisa banget menggunakan AI untuk mengoptimalkan proses industri kalian, mengoptimalkan produktivitas dari industri kalian, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Mari kita terbuka terhadap kemajuan teknologi, tapi kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Kita harus mulai untuk berpartisipasi untuk menggagas kebijakan-kebijakan yang baru, untuk mengatur bagaimana sih kita menggunakan AI agar nantinya AI ini memiliki dampak yang sangat positif untuk masyarakat. Nah, saya juga mau ucapkan terima kasih sekali lagi terhadap Mas Farel dan juga Mas Mael yang sudah membagikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, dan juga semoga nanti dengan ilmu yang sudah kita dengar dari tadi dari Mas Farel dan juga Mas Mael, dan semoga kita bisa jadi lebih bijak dalam penggunaan AI dan juga mulai belajar lagi tentang penggunaan AI itu sendiri. Oke, terima kasih telah bergabung di podcast ini untuk topiknya ini bahasanya itu. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye. Bye.